faktor ini akan kalah ketika ada yang lebih murah dan lebih cepat. Betul. Ya. Satu faktornya lagi mungkin personal lah. Mungkin integritas kita lebih lah atau apa. Tapi gue kan nggak bisa berharap itu semuanya kan. Gue mesti bikin safety net gue sendiri. Which is gue mesti bikin brand yang punya loyal customer. Challenge-nya lagi di fashion ini, stylenya itu ada masanya. Iya. Iya benar. Iya benar. Kita benar. mesti pandai-pandai forecast tuh. Kalau salah forecast, stylenya udah lewat masa nih modelnya. Bisa-bisa jadi dead stock. Iya benar banget. Itu PR super tuh. Fast fashion gimana bro? Fast fashion mana? Kita walaupun kita gak mau ke fast fashion, tapi market fast. Market ini berubah-berubah keinginannya kan. Mau nggak mau, lu nggak bisa idealis juga. Kayak gue di jeans ya. Beberapa bulan lalu ramai banget celana kargo. Cewek-cewek semua pakai celana kargo semua kan. Iya. Begitu selesai trennya, kargo gue destock. Soalnya gak ada yang pakai lagi. Semua udah pakai celana kargo, udah mainstream. Orang bosen kan liatnya kan. Otomatis ganti ke style lain. Bro, enggak tahu gak hari ini kita kedatangan bos yang spesial lagi bro. Iya, tahu dong. Karena teman kita dari BPKA yang punya manufaktur. Wow. Manufakturnya manufaktur konveksi. Oh. Anaknya masih muda, umurnya masih di bawah 24, dia masih 30 tahun kan. Di bawah 30, ada Turki. Keren. Sama terakhir kali masih 24 aja. Wah, masih open. Masih sangat open. Kita kenal aja langsung ya, Bro Teddy, selamat datang di podcast brother. Nah, jadi kita hari ini kita mau bahas di karantina, bro kan. Pengalaman lu sebelum buat bisnis itu, lu sebelumnya kerja kapan atau gimana bro? Kerja dulu. Kerja dulu? Iya. Jadi lu berapa lu kerja bro? Gua kerja begitu lulus SMA Wow. Jadi lulus SMA langsung kerja. sambil kuliah. Lulus SMA ini tahun berapa? 2018. Wah, masih muda banget kan? 2018. Lu SMA aja masih naik motor-motor keliling-keliling Bekasi. Iya, 2018 lulus SMA. Habis itu kerja. Ini menarik nih Pak. Boleh kali diceritain kali ya? Nah bro, gue disayang bro. Kenapa lu mau kerja? Waktu orang-orang anak SMA kayak gue, ingusan masih naik motor keliling-keliling Bekasi doang bro. Oke. Jadi gua kan begitu lulus SMA pasti mau lanjut kuliah. Iya. Untuk kita punya S1 kan lebih oke lah ya. Tapi gua kuliah gua gak mau, gua cuma kuliah belajar aja. Gua merasa mungkin saat itu gua merasa kuliah itu mungkin sama seperti SMA, kita hanya belajar setiap hari. Ya, Jadi kurang lebih benar ya. Jadi begitu gua lulus, gua putusin untuk kuliah sambil kerja. Jadi gua supaya dapat pengalaman lebih di luar kuliah. Kuliahnya reguler apa kelas karyawan? Kelas malam. Berarti di UBM. Ya sama gua dulu gitu. Sampai boleh malam. Kalau di kelas malam UBM. Tadinya mau yang di kampus lain, cuma dekat tempat tinggal gua waktu itu di Google paling dekat ya itu. Saugo. Iya. Oh ada ya, Saugo ada kelas malamnya ya? Ada. Berarti lu sambil kerja siangnya, malamnya kuliah gitu? Betul, bisa dibilang gitu. Gua dari pagi kerja, malamnya kuliah, selesai kuliah ya sambil online shop juga. Online shop? Online shop. Berarti lu mulai online shop kapan bro? Online shop itu 2019 awal. Kan lulus 2018 tengah lah ya. Iya, ini masih 3% udah lulus. Ya. Nah, itu waktu lu ngejalanin pas mau kerja, bisnis itu waktunya gimana bro? Kan biasanya orang-orang yang SMA waktunya ada dibagi ya biasa lah belajar kemana aja. Gimana sih lu manage? Kalau gue ya, gue kan dulu kerja di pasar, di Cipulir, Tahu. itu buka toko aja jam 5 jam 6 lah pagi. Kerja toko, ikut orang, jualan apa? Jualan jenis anak-anak. Oh iya. Itu di jam 5 jam 6 buka, tutup toko sekitar jam 1 atau 2. Iya. Jalan itu bos. Dari toko sampai rumah sekitar jam 2 atau setengah 3 lah. Kuliah gua masuk jam 5 sore
Tiap hari. Dan 5 udah mesti berangkat. Kuliah tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Sampai Jumat. Wah, berarti kuliah malam tuh tiap hari juga ya? Tiap hari. Sama aja kayak reguler dong. Enggak, kan lu bukan SKS. SKS itu harus kerja. Karena kuliah malamnya kayak apa-apa gitu kan. Oh, iya. Ya konotasinya kuliah malam kayaknya bisa beli SKS doang gitu. Enggak, tetap Beneran dapat ilmunya, beneran belajar. Iya, sebenarnya mindsetnya sih ya nggak salah sih. Kalau gua kebetulan waktu itu memang kuliah, Ivan juga kuliah ya. Kita reguler dulu, karena ya soal itu saya di zaman gua waktu masih dulu belum kepikiran cari duit dulu tuh, belum kepikiran karena gua sama kayak Ivan lah dulu saya SMA kayak masih ngomong-ngomong ini belum ada kepikiran mau cari duit kan. Makanya tadi pas ngobrol dulu sekolah cari duit ya ini mind blowing sih buat gua. Jadi nah ini gua pengen ceritain boleh gak kan? Jadi pada saat lo perjalanan nih sambil bangun bisnis, sorry kerja sambil kuliah sampai ke bangun bisnis, lo butuh waktu berapa tahun? Karena kuliahnya beda ya, kuliahnya nggak reguler kan. Jadi kuliahnya sambil sama orang-orang kerja. Dapat network nggak lo kuliah sama orang kerja begitu? Dulu network, tapi saat kita mulai bisnis kayaknya enggak deh. Karena kan satu jurusan, apa mungkin karena COVID juga ya. Kita kalau network yang sebenarnya kan antar jurusan tuh. Kita mau apa bisa cari siapa. Kalau satu jurusan, dia skillnya mirip-mirip semua bro. Ya kan nggak beda jauh tuh. FEB, akuntansi manajemen. Mirip ya. Iya, skillnya mirip-mirip semua. Tanya si A kerjanya di bidang ini, si B di bidang mirip-mirip juga kan. Jadi nggak gimana dapet relasi yang kuat sih. Berarti pas kuliah itu nggak dapat network yang bagus. Tapi berarti kalau misalnya kayak gitu lo beranjaknya dari pas kuliah, lo kan berarti masih kerja kan tadi masih kerja. Di situ sampingannya bisnis juga kan bro? Ada online shop. Online shop yang tadi. Nah itu boleh kali ya ceritain ya online shopnya. online shopnya, berarti lo bagi waktunya 3 hal kan? Iya. Kuliah, online shop, Kerja. sama kerja. Kerja. Gimana bagi waktunya? Berarti dari pagi kan gimana Pagi, tuh? subuh lah, bangun jam, kalau lebaran buka kan jam 5, bangun jam 4 lewat. Kalau hari biasa ya bangun jam 5 lah, bukanya jam 6-an gitu kan. Bangun ya siap-siap langsung GC lah, langsung ke tempat kerja. Pulang sampai rumah kan jam 4, jam 3. Itu gua harus tidur. Kalau nggak tidur gua mending gak usah kuliah, karena gak bakal masuk di otak. Soalnya tidur gua cukup malam juga. Jadi gua tidur minimal setengah jam sampai 1 jam. Setelah itu gua kerjain tugas, ada PR kan, PR kuliah atau tugas apa kerjain. Selesai tugas berangkat kampus, mandi siap-siap berangkat kampus. Selesai kampus ya gue gak langsung kuliah pulang juga, tetap kan nongkrong dulu sama teman kan, butuh relasi Social kan. life lah. Waktu itu ya oke lah, seru lah kan. Setelah itu jam, tergantung kuliah selesai jam berapa, kadang jam 9 atau jam 10 gue udah di rumah, lanjut packing online. Packing sampai jam packing online ya kalau banyak bisa sampai jam 12, kalau sedang ya jam 11 lah. Ya kan, habis itu kirim. Kadang ketiduran juga, bangun baru kirim lagi. Habis itu tidur, besoknya begitu lagi. Jadi online-nya jualan apa kalau boleh? Baju baby waktu itu. Baju baby. Shopee aja. Shopee Tok zaman dulu. Nggak ke Tokopedia, kenapa bro? Dulu zaman dulu Tokopedia kayaknya jarang jual fashion ya. Iya, sampai elektronik ya? Iya. Gue baru tahu. Mainnya elektronik Iya. dan Tokopedia. Jualan baju baby, ngambil di supplier. Kebetulan gue kan jual baju jeans, celana jeans anak-anak. Iya. Sebelah toko gue itu jual baju, ada jual baju baby juga. Mungkin karena kenal dan dia tahu gue ya kan. Dikasih. Iya, jadi ini lu jualan bareng gue aja gak apa-apa katanya. Jadi ya lanjut. posting dulu, laku baru bayar gitu kan. Dikasih stok sedikit lah awalnya. Cuma karena makin lancar, ya mulai dikasih stok agak banyak gitu. Jadi langsung dikasih tempo lah. Kebantunya di situ. Jadi kalau kita tarik nih dari benar-benar lu tuh kayak nggak punya waktu banget loh Ted. Kerja, pulang, tidur, kerja lagi. Iya kan? Nah, ini kan banyak ininya ya, apa namanya? Lu konsisten waktu itu? Iya Lu itu sebelum makanya. COVID konsisten, sampai COVID.
Berarti kerjanya dari 2018 Sampai 2020 COVID. 2020 udah nggak kerja lagi. Gak kerja di rumah Bisa ya? semua. Oh, gak bisa kerja, bro. Kan COVID. COVID. Jadi Pasar bisnis tutup. online. Online gue lanjutin di rumah. Oh, yang baby itu. Baby itu. Jadi baby ini bisnis pertama lo. Jadi pertama gue. Kuliahnya selesai tahun Kuliah, wah agak molor nih. Tahun 2023. 2023. Iya. Oke. Jadi transisinya dari kerja, kuliah, bisnis baby online, habis itu COVID, bener nggak? COVID. Terus Karena jalan itu karena gak kerja, Nah, lanjut bisnis baby online. sampai sekarang. Udah enggak. Nah, kenapa kok nggak? Bingung juga gue nih. Karena kita sebelum sampai sana ya, gue buka baby online itu buat awalnya sampingan. Karena Iya. kerja di Cipulir, lu tau lah gajinya kan nggak Iya, gimana iya, kan. iya. Jadi buat gue jajan kuliah, bayar kuliah juga. Jadi mesti ada sampingan juga Sampingan. supaya ada uang tambahan kan. Oke. Itu dijalanin tiba-tiba COVID. COVID kan nggak ada penghasilan dari kerja sama Iya. sekali. Mau gak mau gue fokusin ke online ini. Puji Tuhan ada peningkatan. Ya, karena momentumnya. memang Momentumnya. pada saat itu. Setelah COVID ini reda, waktu itu PSBB atau PPKM dibuka kan. Ya, 2021. Ya mulai kerja lagi, dipanggil kan. Oh. Panggil kerja lagi. Kuliah lagi balik. Cipulir lagi, masih bos Oke. lama. Oh. Kerja-kerja sambil online juga, masih. Tapi kuliahnya udah by online. Tapi tetap kita kerjain tugas. Iya, iya. Oh, Tetap Masih tugas. e-learning waktu itu zamannya. Iya, iya, iya. Nah, waktu itu kebetulan dapat momentum, Hah? gue bisa buka toko di Tanah Abang lah. Jadi dengan gue buka toko, berarti kan kerjaan gue diganti jadi buka toko. Iya. Sedangkan fokusnya buka toko sama kerja sama orang tuh beda loh. Oh iya, betul. Iya, betul. Terus gue ada online shop. Dan gue waktu itu kan pembagiannya dengan kuliah aja. Begitu gue kuliah, gue sampai di semester akhir gue harus skripsi. Iya. Itu kalau kuliah kita dikasih sistem program, kita tinggal ikutin aja, ya kan? Ada mata pelajaran apa, tugas apa kita kerjain, kumpulin, tiba-tiba dapat nilai selesai. Kalau skripsi nggak bisa, itu harus kemauan dari kita sendiri. Iya. Kalau kita nggak mau, nggak ada pembagian waktu Nggak buat pas. kerjain, nggak bakal selesai itu skripsi. Iya, iya, iya. Waktu itu gue ambil skripsi udah dari semester 7. Selesai di semester 10. Itu karena Lumayan. susah gitu. bagi waktu, betul. Iya, iya. Di semester 7, semester 8 gue merasa nggak bagi waktu. Harusnya 8 udah selesai. Harusnya udah selesai. Gue merasa, wah nggak bisa begini terus nih. Masa gue mau sia-siain kuliah gue 4 tahun, gue buang waktu kan, buang effort, buang uang. Ya udah, gue korbanin, gue liburin online shop baby gue nih. Demi gue skripsi. Tapi Tanah Abang masih jalan. Tanah Abang masih. Oh. Kalau Tanah Abang bisnis modelnya apa? Gue jualan jeans wanita dewasa. Offline Jeans marketnya. Offline. Oke, jadi yang online-nya lo matiin. Diliburin awalnya. Dulu. Sampai target gue selesai skripsi, mungkin gue buka lagi. Begitu Iya. dibuka, mampus gak ada penjualan. Iya. Iya. Online gitu. Liburnya lama sekali soalnya sampai gue selesai skripsi itu. Ya, ulang lagi badannya. Itu kalau yang jeans tuh ngambilnya dari sebelah juga bro, kayak baby. Awal gue jualan jeans ya, bukan nama sebelah. Jadi tuh momentum ini datang dari teman lama gue. Nyokapnya ini teman lamanya nyokap gue juga. Dulu kita sempet tetanggaan. Itu gue lagi naik motor di jalan. Oh gue lihat ada kayak kenal. Pas gue nengok, oh Lina waktu itu namanya, ya kan? Tiba-tiba ya gue telepon mak gue lah pas malam kan, mak ada lihat ini lagi jalan ini. Oh iya, mama udah lama gak kontekan. Tanya kabar lah katanya kan. Ya begitu tanya kabar, dia tahu gue udah kerja. Ambil gimana? Pas anaknya baru lulus juga. Begitu baru lulus, mau kerjaan. juga. Pas itu kan setelah COVID, itu kejadian setelah COVID. Tanah Abang harga tokonya kan ancur-ancuran, gak ada yang sewa dan lain-lain. Iya, iya. Waktu itu pamannya si teman gue ini mau kasih dia belajar buat buka toko. Sedangkan kan dia nggak ada pengalaman, baru lulus kan. Iya. Mamanya tahu gue ada pengalaman, udah kerja di bidang Iya, iya, grosir iya. juga, 2 tahunan lah. Jadi diajak join. Toko jeans ini. Tokonya. Iya, awalnya. Oh. Sampai sekarang. Enggak. Nah kenapa tuh? Aduh, tunggu nanti banget. Baby, stop. Toko jeans. Kenapa? Kok bisa stop gitu bro? Gini, bukan stop jeansnya ya. Jeansnya gue lanjutin, tapi joinannya yang stop. Oh oke. Karena Tokonya masih. tokonya masih, tapi pindah Oke. tempat. Nah, awalnya itu
gue dan teman gue namanya baru join bisnis kan, partner baru, wah semangatnya full. Iya pasti, ya kan? muda Dia bro. juga baru lulus, nggak tahu apa yang bakal dijalani kan. Iya, iya. Kalau gue tahu. Ya waktu itu gue keluar modal barang sama pengalaman lah. Dia karena toko dikasih pinjam sama pamannya, dia istilahnya modal toko lah. Which is klop, imbang, klop. Karena tau lah harga toko Tanah Abang kan. Lumayan, ya. Iya sewanya. Jalanin, itu ambil barang di orang lain dulu buat jual di toko. Setelah jalan, ternyata teman gue ini gak passion di bidang offline begini jaga toko. Dia lebih passion di jualan online. Makin lama dia makin jarang ke toko. Makin jarang ke toko dari seminggu tadinya full jadi seminggu 5 hari, makin jalan seminggu 4 kali, makin jalan lagi bisa-bisa seminggu dia nggak ke toko sama sekali. Jadi nggak cocok lah ya. Dia merasa nggak passion, dia mau jalanin online aja kata dia kan. Bro, boleh nanya nggak bro? Itu anak Gen Z bukan bro? Sama waktu itu gua udah kuliah semester 4, dia baru lulus SMA, sama Gini bro. Nah, sedangkan pamannya ini kan untuk ngasih pinjam toko untuk dia belajar Iya. pengalaman toko kan. Iya. Pamannya nggak kenal siapa gua dong, Iya. ya kan? Dia mungkin karena gak lihat ada ponakannya ada di sana atau gimana, ya udah tokonya mau disewa kan. Oh, Itu gua berjalan 3 bulan aja. shit happen banget. 3 bulan dong. 3 bulan aja. Karena kan dia orang merasa lah, oh bukan passion dia, pasti cepat berasanya kan. Iya. Iya. Dan itu berjalan 3 bulan, pamannya bilang toko mau disewakan. Waktu itu tokonya lokasinya lumayan prime lah. Di PGMTA. PGMTA, Lantai dasar. lantai 2. Lantai 2 masih trafiknya masih bagus. Masih lumayan. Terus ditawarin harga sewa sekian. Ya untuk gua yang baru Boleh running, nggak? gak boleh, jangan lah. Lumayan lah nominalnya kan. Lumayan. Begitu gua jalan, untuk pokoknya itu nominalnya, untuk gua yang baru jalan 3 bulan, Iya, iya, iya. gua gak sanggup untuk bayar itu saat itu. Dan gua untuk berani bayar nominal sewa kan, gua mesti tahu omset gua dapat berapa, keuntungan Iya. berapa, baru bisa buat sewa. Iya. Sedangkan itu nggak masuk, gua baru jalan 3 bulan, adalah penjualan tapi belum hebat kan. Jadi menurut gua hitung-hitungannya nggak masuk untuk tutupin biaya sewa itu. Iya, iya, iya. Tapi gue merasa ini bisnis lumayan. Jadi gue cari tempat lain yang lebih murah, bisnis di lantai atas tuh. Ternyata PGMTA setengah harga, juga. PGMTA juga setengah harga dibanding yang di lantai 2 ini. Satu lantai di atasnya. Satu lantai di atas aja, Lantai 3 berarti. lantai ya? 3. Asumsi gue saat gue pindah, langganan lama gue ini bakal pindah dan menyumbangkan omset ke gue. Ternyata setelah gue pindah, nggak ada yang pindah langganan bro. Jadi Lu itu nggak minta database? gue ada database, gue udah forward Iya. semua. Jadi anggap kita punya customer tuh 100%. Iya. Yang pindah ke toko gue belanja itu hanya 5-10%. Wah, dikit banget. Dikit kan? sekali. Yang lain itu gue baru pelajari ternyata pola orang belanja di Tanah Abang itu mereka biasa belanjanya di gang mana, mereka lewat mana kan. Itu yang di- Begitu mereka Iya. sudah spend uangnya habis, mereka udah pulang, nggak belanja lagi. Iya. Mereka kan bawa uang hasil penjualan mereka dibeli untuk stok untuk resell lagi kan. Iya. Ya biasa muter lewat mana, lihat model-modelnya bagus, habis kan. Iya, Ya, bener. jadi nggak ngikut ke atas. Benar. Jadi gue mulai dari baru lagi di atas tuh. Iya, iya karena ya balik lagi traffic di Tanah Abang itu sebenarnya nggak sampai atas. Dari dulu juga memang seperti itu. Kalau zaman dulu memang sampai lantai 3 masih dapat traffic, tapi setelah COVID lantai 3 ke atas Agak tuh, menurun. itu udah full online pasti. Jadi memang Tanah Abang tuh didesain tuh kayak labirin, tau nggak bro? Oke, IKEA ya berarti. iya, ya? kalau lu nggak lama di Tanah Abang, lu nggak akan tahu nih blok-bloknya. Flow-nya orang lewat mana. Iya, jadi Tanah Abang itu memang kayak labirin. Jadi kayak lu misalnya masuk di lantai 2 nih, ya udah lu kalau udah dapat semua yang lu mau beli lantai 2, lu pasti nggak akan ke lantai 3 dong. Iya. Jadi itu jawabannya kenapa customer lo tidak retain. Betul. Jadi gue mulai dari awal lagi cari customer baru lagi. Iya, oh lo akuisisi lagi. Akuisisi lagi. Caranya gimana? Kan lantai 3 ini kan trafficnya lumayan sepi bisa gue bilang. Emang sepi. Iya kan? Iya dibanding lantai 2 ya. Jauh Ah, banget, gue tahu banget. Gimana caranya? Ya dari kumpulin database sih. Kan ada yang lewat, ada yang lewat. Mungkin gue gak bisa tahu sepinya lantai 3 ini karena apa. Tapi yang gue tahu quality penjualan barang serupa, gue kan jual jeans wanita ya. Di sekitar kanan kiri gue itu kualitinya di bawah gue.
Oh, oke. Quality gue ya mungkin quality-nya lantai 2 lah bisa dibilang ya. Iya, Yang iya. harganya juga beda. Harga jualan di lantai 2 sama di lantai 3. Satu pembedanya itu dari quality, pembeda kedua dari sewa toko. Sewa toko kan pasti di-split ke HPP produk dong. Iya dong. Iya. Jadi pembedanya situ. Gue quality-nya lumayan. Jadi orang yang udah lewat toko gue dan tahu barang gue itu nyangkut lah jadi customer. Dan itu tahun pertama berdarah. Iya, iya. Iya. Berapa? Ya Boleh. berdarah lah. Lumayan ya. Ya sedikit lah. Cuman harusnya bisnis kan profit. Betul. Kalau ini kita nombok gimana ya, kan? EBITDA lu merah lah ya. Merah. Bisa bilang nggak ada NPM lah. Nggak ada. Minus lah. Minus, nombok. minus sedikit. Jadi Tahun pertama. tahun pertama Tahun berapa itu? 2021 2021 itu jalan setahun nombok. nombok. Nah, tapi ya itu tadi, kenapa lo masih tetap jalan? Iya. Kalau misalnya orang-orang kan kalau udah bisnis yang rugi mereka langsung cabut cari yang lain. Iya. Betul. Kenapa lo masih tetap jalanin di situ? Ini gua dari semangat nyokap juga sih, dibilang Oh. jalani aja, kasih semangat terus, jalanin aja. Kalau kita konsisten, kita mau berusaha, pasti Ada jalannya. ada jalannya. Ada jalannya, betul. Jadi ya udah gue jalanin sambil improve apa yang bisa gue improve. Oke, jadi yang lo improve tadi pertama dari kualitas produknya dulu. Kualitas, ya itu udah pasti. Iya, pertama kualitas produknya. Terus kedua, lo mulai jualan online nggak? Enggak. Kedua itu online pasti mulai. Kita kan sambil WhatsApp juga. Sambil online. Online-nya di WhatsApp atau marketplace? WhatsApp. Karena kita Oke. B2B kan. Jadi bikin katalog pakai link gitu nggak? Belum. Pakai foto produk aja. Foto produk Kirim. di-share ada Oke. harganya, Tanah Abang speknya banget. juga. Tanah Abang banget. Nah, Template. template. Terus yang bisa gue improve karena toko gue sebelumnya yang di lantai bawah ambil barang sama supplier, which is marginnya tipis. Begitu pindah gue masih bawa konsep itu. Oke, margin tipis. Gue pikir nggak bisa nih begini terus. Margin tipis begini kan nggak sustain lah untuk Ya, bisnis. buat sewa aja masih jauh lah. Iya, jadi gue mulailah dikembanginnya dari sana. Dari gue beli barang jadi sama orang, gue mulai bikin barang ke konveksi-konveksi CMT, Maklon waktu itu. Wah, ini keren banget. Jadi udah pasti marginnya beda kan. Tapi emang effortnya juga beda. Kita ambil kan kita gak usah pusing stok, gak usah pusing R&D segala macam. Betul. Iya. Begitu kita masuk ke CMT kita ada tanggung jawab lebih. R&D, stok bahan, stok barang, ya kan. Laku nggak laku kita udah keluar modal untuk stok barang itu. Betul. Iya. Tapi memang beda lah sama ambil barang sama orang kan. Tapi gue ada pertanyaan menarik nih, Tan. Karena kita kan basicnya sama-sama garment. Garment. Betul. Jadi yang menurut gue menarik adalah waktu lu buka di lantai 3 itu, lu kan belum mulai online ya. Mhm. Nah, gimana caranya lu nge-grab customer lu, sedangkan trafficnya nggak rame? Apakah lu mau to mouth atau lu sebar flyer ke bawah atau gimana? Nah, ini yang gue pengen tahu nih, Tan. Karena gue tahu banget lantai 3 itu emang sepi. Gimana lu nge-gainnya itu? By WhatsApp sih kok. Bener-bener. Dapat WhatsApp-nya dari mana? Database yang waktu kita di lantai 2. Jadi database orang, setiap pelangganan yang belanja toko gue mintain WhatsApp. Lu jadi nge-growth-nya dari orang ke orang gitu. Orang-orang. Lu nggak lakukan kegiatan Nggak ada. self activity yang lain. Gak ngerti. Karena itu kan gue baru mulai usaha di bidang itu. Jangankan untuk ningkatin customer, buat benerin sistem toko gue sendiri, produksi gue dan lain-lain, gue masih fokusnya ke sana terus gitu. Berarti miracle sekali lu kalau misalnya dari database itu lama-lama berkembang, berarti Ya. keajaiban bro. Emang kenapa bro? Karena tuh trafficnya emang sepi banget lantai 3 itu. Gue buka toko ini juga kan bisa dibilang keajaiban. Iya. Gara-gara yang tadi kah? Yang gajaibannya gara-gara harganya. Peluang dikasih free lo pinjam pakai. Hah? Tunggu. Lantai 3 ini. Lantai 3? Oh lantai 2. Oh lantai 2. Oh yang lantai 2 tadi. Oh Kalau iya, nggak ada iya. itu gue gak mungkin langsung buka lantai 3. Oh, iya, bener. Jadi gua udah mulai dapet nih ngecun nih ya itu. Jadi dia ngumpulin database itu dari yang free lantai 2 itu. Yang kerjasama. Kerjasama. Habis itu pelan-pelan begitu lo pindah, lu tetap hubungi follow up satu-satu gitu. Betul, walaupun nggak, gue kan udah kasih tahu kan, gue pindah ke sini gitu. Jemput bola nggak lo? Nggak, Oh enggak, waktu itu nggak, belum. waktu itu. Tapi yang udah dikasih tahu pindah itu nggak datang kan, jadi itu dalam setahun pertama tuh, maksudnya nggak Iya ya. balik lah, Jadi dikit banget. Rasionya sedikit. Karena ya. seperti yang tadi kita bahas kan,
udah belanja di sana dia nggak kemana-mana lagi kan. Betul. Jadi Pertanyaan gue tahun keduanya gitu. go follow up terus. Tahun keduanya karena udah gue buka 1 tahun di sana, traffic yang ke toko gue kan udah lumayan dah. Orang dalam 1 tahun lewat Ya, adalah kan. ya, ribuan orang. Ribuan orang, Bisa ribuan terus orang lewat. yang cocok sama produk gua mungkin ada ratusan gitu kan. Dari sana ya udah dapat sih database. Lebaran customer. rame lah pasti. Lebaran lah, puji Tuhan. Ya, Yes, kalau pasti lebaran kan peningkatan. semua orang dari daerah pasti kan. Tanah Abang. Abang. Jadi Nah itu momentum lu bisa itu. dibilang momentum dari Lebaran rame, dapat database. Dari situ kan tinggal Ini. by contact aja. Oh, sampai online. sekarang. Ya tapi perjalanannya bertahap lah, Iya, tapi masih ada kan toko di Tanah Abang? masih ada. gue kemarin sih. Cuman sekarang itu Oke. tadinya gua produksi pakai CMT, sekarang gua produksi sendiri. proses sendiri. Produksi sendiri. Kita mulai masuk nih, Pan. Oke. Udah dapat ya? Iya, udah dapat gambarannya, Bro. Dapat gambarannya nih. Jadi tadinya lu ngambil di orang, terus tiba-tiba lu CMT. CMT. CMT ini kan ada challenge-nya lagi, bro. Kalau lo misalnya, gua kan punya CMT ya. Iya. Gua tuh orangnya sangat pilih-pilih. Kalau orang masuk 100 lusin, pasti dia gua layanin dulu. Mhm. Tapi kalau orang masuk kayak cuma 3 lusin, pasti gua masuknya ke line gua yang kesekian. Betul. Lo ada masalah itu nggak? Oh, Masalah pasti ada. SOP, Pasti masalah ada. Tunggu ada nggak? Ada dong. Nah, boleh ceritain. Karena kita baru mulai bisnis, kuantiti kita nggak mungkin langsung gede kan. Iya, proses Kita lo kan dari masih belajar. masuk ke CMT sampai jadi berapa lama? Oh, kalau jeans ini memang cukup lama. Tapi waktu gua mulai bikin ini lebih lama dari biasanya. Lempar ke CMT lebih lama Lebih lama. daripada lo ngambil di orang. Oh, pasti dong. Ambil 2 orang 1 hari Iya. kita beli barang jadi langsung Nah, jual. Kok- Ini Van, challenge-nya Van. Jadi kalau di CMT itu ada tunggunya. Jadi lo nggak bisa nggak pasti gitu, gitu nggak sih? Oh. Kalau kita produksi sendiri kita bisa kontrol kita mau tunggu Iya. yang mana, dulin yang mana gitu. Nah, Kalau lu CMT, gimana ngapalinnya? Iya, lu gimana Sedangkan ngapalinnya? timeline-nya kan pasti panjang banget. hmm, Sedangkan lo di toko kan mesti jual barang kan. Betul. Nah, gimana ini siasatinnya? oh gua mix. Masih ada ambil sama orang sebagian, Aja. sebagian CMT. Gila, pinter banget lu. Karena kalau misalnya kita CMT ngandelin barang stok kosong, Ya, kita mati. cari apa? Iya, mati. Iya, dia cari apa? Jadi Wah, jenius lo. Berarti lo half lah ya. Half. Sampai nanti ininya udah stabil, ya full CMT. full CMT. Karena kalau CMT nih, lu mesti modal gede dulu nih. Ibaratnya kan lu mesti makan stok kan. Betul. Baru lu dilayanin. Bro. Betul. Anjir, Keras, that's smart bro. sih. Iya. Terus That's begitu smart. gua CMT transisi ke produksi sendiri juga itu nggak nge-half sih, 20% dulu Ya, produksi sendiri. learning-nya pelan-pelan. Learning. Iya. Ya. Itu produksinya berarti dari lu sendiri lu kayak gimana bro maksudnya? Gimana ya? Jadi Dia produksi manufaktur sendiri. Manufaktur Manufaktur sendiri. sendiri? Ya. Iya. Jadi dari apa? Dari Bahan lah, ambil dia. bahan dari pabrik, terus Jadi- kita ya Hmm. Anjay. Jadi flow-nya udah mulai hebat banget nih dari resell, CMT, bikin CMT sendiri. dia Oh. awalnya kan bikin sendiri. Mulailah ada momentum juga lah ya. Ah. Itu keajaiban, aku gak tau datang dari mana. Ada brand ke toko gua dan lihat quality gua sekian, Hmm. bagus lah lumayan Dia kan. bak langsung. Dia ya boleh deh Wah. kita produksi di Cheer. Gila, itu momentum gak bisa. awalnya dari sana satu Iya, brand. iya. Gue merasa wah kok produksiin punya brand enak juga ya gitu kan. Lu lanjut sekarang Iya, gitu. Oh. daripada kita ternyata bisa digini loh bisnisnya. Tadinya gue cuma tahu cuma jualan-jualan aja karena Iya, doang. pengalaman kan hanya begitu dari dulu. Toko gua yang gua ikut kerja dulu pun ya begitu, dia cuma jual, nggak ada supply ke brand. Oh. Karena pas lu udah mulai start production, ada orang yang brand ngeliat lu mulai start ke sana. Mulai start arah sana, jadi gue mulai cari-cari brand yang mau buat lah. Jadi, Canvassing. masih mulut ke mulut, tapi ada canvassing juga. Gimana cara canvassingnya? Gue tanyain lagi. Soalnya seru banget. Jadi lo kan dapat momentum pertama, dapat bulk order dari brand. Hmm. Lo kepikiran ini kayaknya bisa di scale up nih gitu kan. Hmm. Tapi scale up kan lo butuh leads, butuh database. Yes. Nah, gimana caranya lo cari brand ini buat jahit ke lo? Gue cari database itu gue bedah sih. Oke. Gimana? Gue tahu kan database kalau belanjanya sedikit-sedikit mungkin buka toko kan, belanjanya lumayan, wah gue penasaran dia buka apa nih, tokonya sebesar apa atau apa. Kebanyakan yang brand masuk di gue itu brand online. Oke. Online. Jadi mereka ini online, Heeh. mereka bikin toko di TikTok Shop atau Shopee, Heeh.
Sedangkan ambil barangnya di Tanah Abang tuh. Dia branding pakai barang dia sendiri. Tapi ada beberapa yang nggak di rebranding. Nah, White label aja dijual langsung. nggak white label, pakai label toko malah. Oh. Langsung. Jadi itu mereka pakai foto. Fotonya itu kan namanya Tanah Abang ada barang basic ya. Iya. Barang basic itu yang di toko manapun adalah mirip-mirip. Ada. Jadi dia pakai foto barang basic. Misalnya tadi ambil di supplier A nih. Supplier A barang kosong, lari ke supplier B. Ntar B kosong ke C. Jadi dia suppliernya itu A, B, C tergantung stok dan harga. Ya kan? Jadi kayak gitu untuk barang basic itu. Oh, gua tahu nih orangnya punya brand nih. Apa punya toko lah di online shop kan? Bisa nih jadiin brand. Ya gua begitu orang yang datang gua tawarin. Kenapa gak jadiin brand aja gua Bantu lah ya. gue bilang gue bantu produksi merek pakai merek toko aja supaya lebih kuat, ya kan? Merek brand dia yang di online kan, supaya lebih kuat. Gue bantu Iya, produksi. Dan mereka start kecil-kecil, oke gak apa-apa, gue bilang kan. Atau enggak sekalian aja barang-barang toko gue ini bisa gue white labelin. Brand yang udah ada di celana gue bisa copot ganti brand lu, gue bilang. Gue kan tahu quality gue sekian, customer lu gak mungkin kecewa lah, gue bilang. Ya udah mereka mulai start dari situ. Keren banget. Ada 1, 2, 3 bertumbuh, Iya, ya semakin bener-bener. banyak. Dan sampai sekarang udah berapa bro kalau boleh tahu? Keren banget bro. Sekarang handle brandnya masih belasan aja lah. Tapi dia retentionnya bagus. Iya, yang itu yang belasan yang bagus. Kalau yang nggak bagus nggak gue masukin ke sini. Tapi Oh, lu masih anjir. tetap cari-cari brand. Masih dong. Oh. Ya. Keren ya. Kita kan kalau masih bisa scale up, kenapa kita mesti start di situ? Iya, keren banget. Dan sebenarnya bro, gue ada surprise sedikit ya bro. Gue kan lagi ngebuat pedal juga kan. Kita waktu itu udah ngobrol podcast. Gue waktu itu kenal si Bro Teddy itu juga dari BBKA bro. Dari BBKA, Jadi kita semua dari dari BBKA. BBKA kan, ya kan dari BBKA. Gue dikenalin waktu itu karena gue bingung kan. Justru gue waktu itu bingung mau nyari baju di mana. Ada beberapa teman yang punya manufaktur tapi kan lebih ke arah baby mereka itu, bukan cara yang garment yang untuk baju outfit lah. Gue tanya di grup kan, malu-malu kucing gue, adakah yang boleh punya baju dan lain-lainnya? Tiba-tiba direkomen, lu direkomen bro? Direkomen. Terus nama lu muncul gue, thank you. Waktu itu bu siapa yang waktu itu ya? Gue lupa. Waktu itu ada rekomen. Gue nggak tahu. Waktu itu ada Cirece dari Aruntai, ya, istrinya Warren. Terus ada Ci Irma juga. Nah, direkomen, pas gue langsung kontak lu, bro, gue minta ini. Gue langsung ke besoknya itu atau minggu depannya lagi, gue langsung ke toko lu kan. Langsung mampir. Nah, kira bro, jujur, pertama kali gue ngeliat bajunya tuh cakep. Nah, gue bawa contohnya ya. Boleh dong, tolong. liatin dong bajunya. Untuk bajunya. Ini yang baju chef ya. Ini baju chef. Kalau yang bagian lagi, yang polonya lagi ada di situ. Sorry, itu. Lempar aja bro. Nice. Ini brother. Oh, sumpah ini cakep sih. Ini baju yang si Bro Teddy buat kayak gini. Dengan ada logonya gue, ini cakep sumpah. Ini yang, ini bahan. Dia CVC Piki. Oh ini CVC ya? Iya. Namanya CVC. CVC. Dan ini memang cocok untuk olahraga sebenarnya kan? Iya, dia bisa lebih nyerap keringat lah karena ada kartunnya. Kartunnya. Jadi ini gue buatin untuk ini kru-kru gue. Berapa persen kartunnya? Bisa dibilang 80%-an ya. Berarti 70 sampai 80 lah. Ya abis. Iya. Nggak nyisa. Cakep sumpah. Kalau Ega pengalaman tahu lah dipegang itu. Gue nanya aja biar ada obrolan. Tapi ini jadi cakep bro. Ini jadinya kalau misalkan yang nonton podcast ada yang tertarik mau buat bisnis ataupun apa yang bisnis lain. Bisa Seragam, sih, iya. seragam kantor lah. Awalnya gue gak bikin ini bro, gak bikin seragam. Ini yang gue lucunya bro. Lu kan buatnya jeans kan dibilang. Kenapa bisa tiba-tiba ke sini? Nah, awalnya ini gue mulai bikin baju-baju seragam kantor, seragam usaha-usaha gitu lah ya. Itu dari BBKA. Kalau awalnya orang tua gue kan bikin fashion juga, kayak buat kemeja, dress, rok dan lain-lain, fashion cewek dan cowok lah. Itu diproduksi untuk brand-brand fashion juga. Ada juga supply ke Tanah Abang dan lain-lain kan. Itu kuantitinya lumayan besar lah. Sedangkan seragam ini kan nggak mungkin kuantiti besar. Betul. Ya. Waktu itu gue lagi kopdar di Aneka Seafood, tempatnya Koroni. Kebetulan ada Cirece, waktu itu Arunnya baru mau buka, Aruntai. Ada Ci Irma juga. Ci Irma tahu gue bikin fashion.
Si Irma tuh cuma tanya, Rachel lu mau bikin seragam? Iya. Teddy lu kan bikin fashion dia. Lu kenapa gak bikin di Teddy? Teddy kenapa gak bikinin punya Rachel? Comblangin ya. Comblangin. Awalnya gue merasa tuh, wah jauh banget kuantitinya kan. Iya. Cuma karena ada masukan-masukan dari Ci Irma juga dan teman-teman, jadi wah gue bilang nih challenging. Gue kenapa nggak coba aja gitu kan? Waktu itu kebetulan lagi ada free time dikit lah, agak terlalu sibuk-sibuk banget. Ya udah gue coba. Waktu itu gue pakai buat challenge bikin seragam Aruntai waktu itu. Dan cara buatnya itu waktu itu unik bro. Gue jujur ya, gue kan nggak jago desain sama sekali. Gue anak IT ya kan, anak IT dan anak bisnis lah. Si bro tadi bilang pakai ChatGPT aja bro. Ya udah gue coba pakai ChatGPT, ini bro munculnya kayak gini. Wow. Smart loh, sumpah. Dan yang waktu di Aruntai juga pakai ChatGPT juga. ChatGPT. Sumpah. Jadi tuh kalau orang mau bikin seragam di gua, tinggal mereka kasih foto aja. Begitupun maklum produksi juga begitu. By foto kita bisa produksi hasil mirip lah. Atau enggak by sampel, Begitu. by ChatGPT. Tinggal nge-from aja. Nge-from aja. Tuh, bayangin. Teknologi bisa dipakai sejauh itu. Tapi memang kalau pakai ChatGPT lebih PR untuk kita sebagai tim produksinya. Tapi kalau ada sampel asli, wah kita tinggal ikutin aja, ya kan? Itu kan tinggal bongkar Iya. model di sini. Kalau GPT kita putar otak, posisinya gimana disesuaikan lagi. Iya. Tapi keren banget sih. Tadi kita dengar cerita jungkir balik, lo tetap konsisten sampai sekarang. CMT-nya masih jalan ya. Dan Masih. factories pun ada sendiri Iya. manufakturnya. Nah, kedepannya kira-kira planning lo gimana nih? Karena ya kita kan sama-sama bisnis fashion ya. Gue pengen tahu nih, lo yang punya CMT dan lo jualan jeans juga, kira-kira planning lo seperti apa? Lo mau fokus di mana nih di antara dua bisnis ini? Oke. Misalnya buat jeans lo mau dibikin brand kah kayak Jiniso? Nah itu yang mau gue tanyain nih. Nah, Gimana? kalau untuk seragam ini dulu gue mulai ya. Ya, mulai Ya, seragam ini sebenarnya kan line produksi punya orang tua, Oke. bisa produksi macam-macam lah. Gua mulai ini karena kan dari BBKA juga. Iya. Itu R&D-nya waktu itu gua sendiri yang mulai. Nah itu gila. Karena kan R&D-nya orang tua gua, kok Ega lebih paham juga lah. Kalau kita R&D untuk massal, pasti hasil R&D itu untuk diproduksi massal. Massal, iya. Begitu dipotong bagi-bagi ke penjahit kita kan. Iya, Tapi waktu untuk R&D massal sama R&D kecil sama waktunya. Begitu dipotong penjahit tidak dapat kerjaan. Kalau misalnya kita R&D kecil waktunya kepake. Jadi tim R&D orang tua fokus untuk R&D yang massal. Yang masif-masif Iya. ya. Jadi gue mau gak mau gue R&D sendiri sampai dapat hasil yang pas, baru nebeng produksi di tempat orang tua. R&D itu salah satu yang costnya nggak murah. kalau Costnya di nggak Indonesia bener. sih. Karena pertama waktu, kedua juga ya tadi yang diceritain tadi itu semua benar. Makanya ini keren banget. Berarti ini R&D sendiri. R&D sendiri. Jadi cuman sekarang gue ada satu orang tim untuk bantu gue R&D, dan dia penempatan di tempatnya orang tua gue. Jadi gue tinggal tektokan sama dia yang bantu-bantu urus. Jadi plannya ini mau digedein. Lu mau kasih Ini nih, bro? dijalanin lah. Line up ini mau difokusin. Enggak, tetap jalanin dulu aja. Gue pribadi kan basicnya di jeans ya. Iya. Gue mau fokusin ke jeans gue. Awalnya kan gue jeans itu supply ke brand, supply ke reseller dan lain-lain kan. Tapi belakangan bahkan ada orang China masuk bikin brand di gua. Semua. Iya. Jadi untuk jeans ini karena kan agak berat juga ya. Iya, Jadi mungkin CBM lumayan besar. Jadi ongkosnya lumayan. Terus waktu produksi jeans gak bisa cepet karena Iya, jeans iya. ini ada wash segala macam ya kan. Ada handmade-nya juga, jadi Iya. cukup lama. Gue juga udah pernah survei ke produsen China, bikin jeans berapa lama? Mereka bilang 1 bulan bikin produksi itu. Untuk pengiriman kurang lebih 1 bulan juga. Ya udah habis waktunya. Sedangkan kalau gue di lokal, gue bikin juga 1 bulan. Gak ada waktu pengiriman nih. 1 bulan MOQ-nya berapa? Gue kalau untuk custom per style itu 120 piece bisa jalan. Sebulan tuh prosesnya. Sebulan. Oke. Iya. Kadang kalau klien yang Model. satu model, kalau klien yang udah lama, mereka butuh urgent, kita bisa usahakan lebih cepat lah. Cuman normalnya sebulan. Tapi kalau kerjaannya rumit bisa sebulan lebih gitu. Tapi Jadi si jeans ini mau difokusin bikin brand. betul arahnya ke sana. Itu tapi awalnya gue karena lihat si orang Cina ini kok. Orang China ini kan dia masukin ke sini
dia masukin di sini tuh 2 bulan waktunya. Iya. Tapi harga masih murah mereka loh, masih murah China sedikit. Tapi karena gua lebih cepat, mereka bikin di gua, Iya, ya kan? loh. Sekarang mah Waktu harga- lebih oke daripada harga lah kan. Tapi harga cuma sedikit doang, tapi lu menangnya cepet. benar, jadi mereka bikin di gua. Tapi kalau gua lihat kurang lebih 3-5 tahun ke depan, gua nggak bisa begini. Sekarang boleh orang China masuk, dia bikin brand untuk jualan ke retail. Jangan-jangan nanti manufaktur yang masuk Dia ke bikin di sini. sini, Dia bikin di sini sendiri. Iya. Pasti mereka teknologi lebih hebat, ya kan? Efisiensi SDM-nya juga dapat. Gua terancam, gua merasa posisi gua, ya kan, sebagai manufaktur juga. Jadi saingan gua makin berat kalau kedepannya. Jadi gua ingin bikin brand untuk jeans gua sendiri. Udah ada namanya. Nama yang sudah jalan ada, tapi itu gak di branding karena untuk Tanah Abang. Nama yang mau dijalankan juga ada. Keren banget. Gua dukung bro, karena jeans itu marketnya tetap gede di sini. Iya. Lu tahu ya market leadernya siapa? Tahu. Perlu disebutin ya. Itu aja cara mainnya, tapi dengan versi lu. Siap. Kan sekarang kan ya brand presence kan bikinnya nggak terlalu seribet dulu. Benar. Bisa pakai cara bikin kontennya gimana. Foto itu udah paling penting lah. Foto is number one. Apalagi lu main online ya, katalog is number one. Tinggal lu mau main di market yang mana. Itu aja sih. Setuju. Kalau gua lebih sukanya mainnya di atas kalian. Nah. Karena yang di atas bisa makan tengah, bisa makan bawah, yang bawah nggak bisa makan atas. Iya. Jadi lebih baik mainnya yang lu tanyain tadi, Pink Ocean itu udah paling bener tuh. Pink Ocean-nya Koega nih. Wes. Nanti kita obrolin itu, Siap. Tapi itu udah keren. paling bener. Jadi ya gue sebagai teman support. Kapan rencananya mulai branding? Mulai branding harusnya tahun ini. Tahun ini. Mulai di start lah. Ya moga-moga ya. Soalnya kalau kita manufaktur ini akan kalah ketika ada yang lebih murah dan lebih cepat. Iya. Betul. Ya. Iya. Satu faktornya lagi mungkin personal lah. Mungkin integritas kita lebih lah Iya, atau iya. apa. Tapi gue kan nggak bisa berharap itu semuanya kan. Gue mesti bikin safety net gue sendiri. Betul. Which is gue mesti bikin brand yang punya loyal customer. Tuh That's smart. panjang perjalanan dia loh. Panjang bro. Dari seller menjadi CMT, bikin CMT, terus jualan di Tanah Abang masih, sekarang mau bikin brand. Dan juga punya production sendiri bro. Iya. Kalau sekarang lo pasti lebih punya power, kalau CMT sendiri. Betul. Tinggal challenge-nya adalah di how lo marketingin barang Yes, lo. marketing. Itu challenge-nya. Marketing dan branding. Branding, iya. Terus gimana menjaga branding kita tetap sesuai sampai ke customer. Betul. Sama satu lagi permasalahan kita, biaya marketplace makin tinggi. Iya, Jadi harga juga sekarang nggak bisa main-main. betul. Kalau harga salah sedikit, habis kita. Habis. Nggak nutup. Nggak bakal nutup. Karena sekarang habitnya orang di Indonesia belanja ya di Shopee itu udah terbiasa dengan bakar uangnya Shopee 5 tahun yang lalu. Oh bener. Yes. Bener lagi. Ongkir free, ekstra ini, Cashback, itu iya. cashback, kupon segala macam. Kalau nggak ada itu mereka nggak belanja. Yes. Jadi tugasnya si branding ini bikin gimana caranya supaya dia belanja. Walaupun tanpa itu. Tanpa itu PR-nya. Even yang nomor satunya, yang market leader masih kayak gitu bro. Oh, Serius. sumpah. Barang market leader juga kalau nggak ada promo, nggak ada apa juga penjualannya kurang oke. Betul. Penjualannya cuma naik di tanggal kembar. Iya. Oh. Masa Jadi kita kayak mau gitu. usaha nungguin tanggal kembar doang, Iya. ya kan? Iya. Semua yang main fashion sekarang kayak gitu. Gua pun merasakan yang sama. Even ya yang gue bilang tadi, penjualan harian tuh ya stabil aja, tapi pas peaknya pas payday ke tanggal kembar tuh naik. Iya. Turunnya bisa 30% lagi tuh. Challenge-nya lagi di fashion ini, stylenya itu ada masanya. Iya, Iya benar. iya benar. Kita mesti, benar. iya, mesti pandai-pandai forecast tuh. Betul. Kalau secara forecast, stylenya udah lewat masa nih modelnya, bisa-bisa jadi dead stock. Dead stock. Iya, bener banget. Itu PR super tuh. Fast fashion Apalagi mana retail. bro? Fast fashion mana? Kita walaupun kita gak mau ke fast fashion, tapi market fast. Iya. Market Mau ini nggak berubah-berubah keinginannya kan. Mau nggak mau, lu nggak bisa idealis juga. Kayak gue di jeans ya, beberapa bulan lalu ramai banget celana kargo. Cewek-cewek semua pakai celana kargo semua kan. Iya, iya. Begitu selesai trennya, kargo gue destock. Dead stock. Soalnya nggak ada yang pakai lagi, semua udah pakai celana kargo,
udah mainstream, orang bosen kan liatnya kan, Iya, otomatis iya. ganti ke style lain. Ini gara-gara fast fashion nih, kamu fast fashion, kamu ngerusak. Iya. Jadi trennya jadi cepet banget kan. Cepet banget. Yang harusnya Padahal bisa tahan. kita nggak mau ya. Iya, kita nggak mau. Kita pasti main fashion maunya ini barang bisa jual 5 tahun. Benar. Oh, kayak gitu kayak GT Man. Nah hebatnya Uniqlo tuh. Uniqlo. Iya kan? Iya. Uniqlo ada yang fast fashion, ada yang basicnya Betul. juga. Basicnya juga laku. Basicnya laku banget Tapi juga. KW ini sekarang udah banyak. Iya, banyak. Dan yang promosiin, ya. Ya. Ya kira gitulah. Menarik ya. Berarti memang beda bisnis, beda banget cara permainannya itu kan ya. Beda. Sangat beda ya. Kalau dari sisi gue sendiri main pembuat pedal pun juga, Iya. gue mainnya very santai sih. Beda santai. Nggak terlalu ngejar tren dan lain. Cuma sedikit tips buat Teddy dari gua yang main fashion 12 tahun ya. Fashion itu sebenarnya berulang, Ted. Gimana tuh maksudnya? Ada patternnya ya. Iya, fashion itu sebenarnya ada patternnya. Jadi lu mesti jeli lihat patternnya. Kalau bisa lu jadi trend center, jangan lu ngikutin marketnya. Karena kalau lu ngikutin arusnya, lu akan terjebak dengan yang namanya tadi itu fast fashion itu, lu akan terjebak di situ terus. Yang gue lakukan yang di Pink Fashion itu, gue ciptain kolam gue sendiri. Jadi produk gue dari pertama kali gue bikin sampai sekarang itu udah jadi kayak barang GT Man bro, dia laku terus. Dan itu menyumbang 80% dari omset gue. Anjir. Pink Ocean tadi. Pak 3 F tua. Jadi lo pikirin gimana caranya jeansnya bisa ada di situ. Siap. Jadi satu produk jadi GMV deliver itu mau diapapin juga ada angin, topan, badai, omsetnya masih bisa nyumbang. Revenue itu yang harus lo adain. Sama kayak Uniqlo tadi, dia ada yang fast tapi ada yang basicnya juga laku kan. Nah basicnya ini tuh menurut gua jadi GMV deliver Uniqlo. Betul. Tapi untuk kita punya GMV deliver harus punya branding yang kuat. Yes. Betul. Kalau kita gak ada branding yang kuat, kita dengan mudahnya ciplak orang. Iya. Begitu diciplak, ya orang gak kena brand kita habis. Iya. Walaupun produk itu winning ya. Uniqlo basicnya kan banyak jiplak. Itu gue udah ngerasain kok di Tanah Abang. Tapi lo tetap pakai Uniqlo kan? Betul. Ya udah. Karena ada brandnya dan kualitinya sesuai. Iya, tapi sebenarnya kalau ngomongin kualitinya menurut gua yang jiplak ini nggak jelek juga bro. Betul. Tapi mindsetnya kita pakai Uniqlo ya, Asli, brand asli, gitu. brand lebih bagus. Padahal sebenarnya kalau dipakai menurut gua Kurang sama. lebih, iya. Tapi karena mindset kita udah taunya Uniqlo bagus sih, sudah yang paling bagus Uniqlo. Walaupun lebih mahal sedikit, tetap kita Iya, beli Uniqlo. Oh. Iya, jadi brand ya gitulah ya. Iya. Brand itu bisa mempengaruhi mindset kita. Makanya jadi kalau lu fokus di branding udah benar. Cuma yang tadi kalau dari gua saja supaya bikin satu GMV deliver yang kayak Uniqlo, baru lu scale up ke yang lain-lain. Oke. Karena tetap aja lu tetap butuh sales kan. Berarti untuk kita bangun brand baru, sebelum kita punya positioning brand yang kuat dan punya GMV deliver, kita jangan nyoba beragam-beragam dulu deh. Kecuali peluru lu banyak. Setuju. Itu buat mitigasi resiko sih oke banget. Iya, kalau peluru lu banyak lu silahkan bikin A, B, C, D, E silahkan. Tapi kalau pelurunya lu bisa ukur, lu fokus ke satu, jadi GMV deliver, gimana pun caranya dia jadi GMV deliver, nanti baru lu scale-nya pelan-pelan. Peluru ada kok jadi desktop kan percuma juga kok. Nah, itu. Makanya jadi kalau lu udah punya GMV deliver, lu mau scale up kan gampang nih. Yes. Oh, dia udah punya barang ini. Dia nggak mungkin nggak beli barang lo kedua, ketiga. Pasti beli juga. Karena basically orang Indonesia itu pada loyal sama brand. Berarti perjalanannya panjang ya sampai customer bisa loyal buat kita ya. Sekarang gua tanya, lu pakai baju apa? Gue pakai baju Adidas bro. Paling suka apa? Ini Nike sorry. Gak ada sih bro. Uniqlo? Gue asal pakai baju kalau gue. Gue paling beda sendiri aja. Kalau lu pakai apa? Ini Uniqlo. Ya, sama gua juga. Oh. Jadi biasanya gua ini sana Uniqlo kan. Gua selalu beli barang-barang Uniqlo. Jarang gue beli yang lain karena menurut gue Uniqlo udah enak gue pakai dengan harga segitu. Tuh. Kalau di compare sama Zara jauh banget. Padahal kualitasnya sama aja kan. Yes. Kenapa gue nggak beli Zara? Menurut gue Uniqlo udah cukup. Kenapa harus Zara gitu kan? Ya kira-kira gitulah ya. Bahkan baju Uniqlo yang udah mulai gak layak pakai lah atau ada noda dan lain-lain, gue bisa beli ke Uniqlo lagi dengan baju yang sama tapi versi barunya. Iya. Gokil loh. Cih, kuat juga ya berarti proses ini ya. Uniqlo endorse ya. Uniqlo ini endorse nih, gue pakai, dia pakai, tadi pakai bajunya. Uniqlo. Ini Uniqlo. Ya aku celananya Ted. Oke. Aku celananya Uniqlo. Berapa? Ya beda-beda lah ya. Beda-beda. Kalau gue lebih suka celananya, kebetulan bajunya
karena banyak yang pakai, gue malas pakainya. Mainstream ya. Mainstream saya ketemu temen, ini Uniqlo bajunya. Kelihatan ya. Kelihatan, kalau soalnya kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi tetap kelihatan juga kalau barang ini. Kita kalau biasa main fashion dari jahitan dan bahan kita udah tahu kok. Iya benar. Kalau awam mungkin nggak kelihatan ya. Iya. Setiap brand tuh punya cuttingannya beda-beda. Zara cuttingannya beda, H&M beda, Pull&Bear beda, Uniqlo beda. Serius, lu mesti cobain satu-satu. Cek, gue baru banget di dunia fashion aja, gue baru ingat anjir, sumpah. Iya. Tapi keren sih, tapi very cool sih. Kalau misalkan berarti hitungannya semua brand itu mempunyai positioning masing-masing ya pada Iya, akhirnya. iya. Ya balik lagi polanya beda-beda bro. Yes. Polanya beda-beda. Dengan pola yang beda, target marketnya berbeda. Beda. Anjir. Betul banget. Atau kita buat fashion nanti ya di sini. Kita buat lah, Bukan. Ya. Nongkrong bareng bos ada bajunya sendiri. Oh iya. Oh iya. Boleh juga tuh. Sempat ada ide dari Ciuke bikin BBK Fashion. Jadi pebisnis yang fashion di BBK bikin fashion, kan BBK e-commerce sudah ada tuh. Oh iya benar-benar ya. Jagoannya fashion ada, namanya. Ega. Oh. Ada yang lebih jago lah. Ko Acong temennya. Greg Alfiandi ya? Iya, Wah jago banget itu. Jago banget. Brandingnya Dia- super. Dia branding bagus, visioner, barangnya bagus juga. Gue pakai tuh, beli yang punya dia yang Foreman tuh, gue beli parfumnya pun gue beli. Anjir. Oh. Dia Oke jago. ya? Parfumnya oke juga? Iya oke. Dia tuh benar-benar bikin barangnya tuh nge-fit sama kita orang Indonesia size-nya. Oh. Hebat loh dia. Endorse ya. Tapi atau boleh nanti narasumbernya dia lagi bro. Iya, minta tolong tujuan nanti. Oh, Greg. Iya, gue nggak terlalu kenal soalnya. Tapi MSMO ya? Iya, MSMO. Gak apa-apa lah sebut brand ya. Tapi dari semua perjalanannya itu keren juga ya bro. Akhir-akhirnya ini si bro dari benar-benar reseller Keren banget. jadi CMT kan? Iya sih. CMT abis itu jadinya sekarang manufaktur. Iya, wah, gila. Dan sekarang udah mau next level lagi buat brand. buat brand. Buat brand. Perjalanan lo cukup, ya gue bisa bilang hebat lah. Hebat banget sampai ada di titik yang sekarang. Nah, lo ada tips nggak buat teman-teman kita yang mau mulai bisnis fashion? Mungkin Tuh. 1-2 kata boleh? Jangan gampang nyerah lah saat kita diterpa badai. Di tengah badai itu kita bisa cari solusi gimana akar kita semakin kuat supaya selanjutnya ada badai kita udah nggak gampang tumbang lagi. Itu aja. Ada lagi sih. Boleh silakan bro. Boleh. Kalau dalam usaha ya, paling penting tuh integritasnya dijaga. Anjir. Anjir. Bener. Bener banget. Jangan sampai kita kecewain satu orang aja. Itu kalau beritanya kemana-mana, kita akan diragukan sama orang. Reputasi number one. Integritas, kejujuran, tanggung jawab itu kita harus benar-benar pegang. Kalau kita belum punya integritas, masih nggak bisa handle tanggung jawab, jangan harap dia bisa sukses kayaknya. Wah. Ya. Tapi Lu ya, setuju gak kok soal itu? Setuju banget. Setuju banget. Ada Ya. juga quotes kan bro, kalau misalkan lu punya integritas tapi duit lu nggak kecil, lu bakal sukses nanti ke Iya, depannya. betul. Gue sangat setuju itu. Ya karena sampai sekarang yang gue bangun juga integritas. Integritas. Cari duit gampang bro. Cari gue. Tapi cari trust dari orang itu susah. Susah. Tuh. Sekali trust hancur, balikinnya susah banget. Susah Betul. banget. Iya. Oke, mungkin cukup kali ya Van ya. Yoi, sampai- Jadi thank you banget Bro Teddy. Bro Teddy udah datang ke sini, balik lagi. Ivan, closing Van? Closingnya gue kagak tahu lagi. Hari ini kita bener-bener non-script di sini, sumpah non-script. Jadi closingnya dari gua aja ya. Semua orang bisa nongkrong, tapi nggak semua orang bisa jadi bos. Oke, bye-bye. Bye-bye semua.